Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aji Ramadan dengan NIM 2208056018. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program menggunakan software MATLAB untuk menghitung sebuah anuitas. Pada kali ini saya akan menggunakan QID. Untuk pertama kita ketik QID pada command Windows, disitu kita enter. Nah, kita create new GUI, pilih yang blank aja, lalu OK. Nah, pada tempat ini kita buat judulnya dulu dengan statistik. Kenapa statistik? Karena kalau kita memakai edit tag ini hanya untuk yang bisa diedit saat dijalankan nanti. Kita tulis di sini di string, terus di namanya simulasi. Oke, fontnya kita ganti 20 aja. Nah, disitu kita pakai panel. Sebenarnya tidak usah pakai panel juga gak apa-apa, ini untuk merapikan aja. Nah, ini kita ganti namanya di mana string. Nah, title kita input. Oke, kalau mau kasih warna ini bisa background, coba. Oke, nah bisa. Selanjutnya kita pakai statistik lagi untuk nama untuk inputannya. Ada pinjaman, periode, sama bunga. Periode, pinjaman, sama bunga. String, periode. Nah, kita ini pakai statistik lagi. Kenapa? Karena kalau kita pakai edit nanti buat sebelah sininya, karena dia yang akan untuk mengisi, atau nanti yang mengisi adalah kita sendiri. Ketika sudah kita klik run, kita ini duplikat saja. Nah, geser ke bawah, klik 2 kali, cari string. Oke, hapus, ganti nama pinjaman. Kita duplikat lagi. Bentar. Duplikat. Kita kasih nama di sini bunga. Tapi kita kasih kurung persen ya. Karena bunganya masih dalam bentuk persen. Nah, oke. Nah, setelah ini kita pakai edit text. Kenapa edit text? Untuk input sebuah nilai ya, yang akan dimasukkan. Nah,
Kita cari edit text, variable string. String ini kita harus hapus, kita kosongi. Oke, habis itu kita oke. Nah, sudah, kita duplikat saja menjadi 3. Nah, kalau sudah, kita pakai push button atau tombol untuk kliknya nanti. Nah, kita akan pakai 3 tombol. Yang pertama tombol hitung, habis itu tombol hapus, dan tombol tombol exit untuk keluar dari sebuah aplikasinya. Oke, yang pertama ini tombol hitung. Nah, kita kasih cari string, hapus, ganti hitung. Nah, duplikat, kita kasih nama hapus. Yang terakhir, tombol ketiga, kita kasih nama keluar atau exit, keluar aja ya. Oke. Nah, untuk hasilnya nanti, karena kita akan pakai tabel hasilnya, maka kita akan pilih tabel. Tarik saja. Oke. Nah, biarkan begini saja, kita aturnya nanti di dalam. Kita warnai sesuka kita. Nah, ketika kita sudah mengedit sesuka hati kalian, saatnya kita untuk memasukkan sintak atau apa sih ini? Kita akan memasukkan apa ya namanya, lupa. Script. Nah, kita akan memasukkan scriptnya dengan klik kanan, view callback, klik. Nah, tadi kan kita klik yang ini ya, yang samping periode, maka mana? Nih. Kita tulisnya aja periode sama dengan str to double get h, ini bukan ya, ini 0 object string. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. Periode sama dengan str to double kurung get h0 b cek koma ini apa namanya, petik 1 di atas, string. Itu titik koma. Nah, kalau ini sudah, ganti yang ini. Salah. Klik kanan, view callback. Nah, kita isi sama, cuma ini nama variabelnya kita ganti dengan pinjaman. Kita lanjut, yang ketiga ada bunga. Klik kanan, view callback. Nah, sama lagi str to double. Untuk apa ini? Agar bisa untuk menginputkan sebuah nilai. Nah, ketika ketiganya ini sudah, maka kita beralih ke tombol. Tombol yang pertama, tombol utamanya yaitu tombol hitung. Kita klik kanan,
Mana? View callback. Nah, pada tombol hitung ini kita tulis lagi ketiga variabel tadi yang diisi di sini dan ini. Nah, caranya klik periode sama str to double get. Nah, tetapi yang tadi itu objek kita ganti handles. Kenapa beda? Karena yang tadi untuk agar bisa menuliskan sesuatu untuk bisa mengisi. Nah, ini kita akan mengambil sebuah isian yang dari tombol dari edit text tadi untuk kita akan proses sebuah rumus. Nah, ketiganya, kenapa ini bunga ada dibagi 100? Karena kita tadi buat pada inputan bunga itu masih dalam bentuk persen, belum diubah ke desimal. Kita akan menghitung rumus anuitas. Rumus anuitasnya itu kan A kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N kan. Nah, A itu pinjaman. Pinjaman ini kita masukkan aja pinjaman. Nah, pinjaman dikali I kan bunga. Kali I bunga dibagi 1 min 1 plus I. I kan juga bunga. Masukkan aja di pangkat. Nah, pangkat ini pakai ini. Dibagi pangkat negatif N. Nah, N-nya adalah banyaknya periode. Nah, ketika sudah rumus anuitasnya, kita pakai script hasil sama dengan. Kenapa hasil? Karena kita nanti akan menghasilkan pada sebuah tabel yang berisikan N-nya itu menurut barisnya itu ada menurut periodenya ada berapa. Nah, kalau kolomnya itu ada 5. Yang pertama ada kolom periode ke berapa. Habis itu ada besar bunganya berapa, pembayaran pokok, apalagi besar bunga, pembayaran pokok, sisa hutang sama anuitas. Nah, kita zeros yuk agar kosong semua, masih kosong belum diisi. Periode, 5. Nah, ini untuk matriks menentukan banyaknya baris atau kolomnya. Nah, habis itu kita ke sisa pinjaman sama dengan pinjaman. Nah, kenapa sisa pinjaman sama dengan pinjaman? Karena ini masih pada periode 0. Nah, pada periode 0, sisa pinjaman sama dengan pinjaman itu sendiri. Nah, kita selanjutnya untuk menuliskan hasil di sebuah tabelnya. Kita menggunakan for I sama dengan 1.2 periode. Apa ini 1.2 periode? 1.2 periode ini yang akan menghasilkan pada periode 1 sampai ke periode berapa, tergantung kita menginputkan pada periodenya berapa. Nah, kita pakai rumus pembayaran bunga sama dengan rumus pembayaran bunga adalah sisa pinjaman HN dikali I. Bunga adalah I. Nah, untuk pembayaran pokok, tulis saja kita kan pembayaran pokok anuitas dikurangi pembayaran bunga. Untuk sisa pinjaman, nah ini sisa pinjaman sendiri adalah sisa pinjaman dikurangi pembayaran pokok.
Makanya ini tadi sisa pinjaman sama dengan pinjaman. Untuk hasilnya I,2 sama dengan, nah ini hanya untuk membulatkan biar tidak ada koma. Ron ini adalah skrip untuk membulatkan. Nah, kita bulatkan pada anuitas, pembayaran bunga, pembayaran pokok, dan sisa pinjaman. Habis itu kita ketik N. Nah, kita akan menampilkan pada tabel. Setelah kita sudah menggunakan script for, maka kita akan ini kan menuliskannya, tapi kita belum menampilkannya pada tabel. Nah, ini adalah untuk menampilkannya. Kita pakai set handles tabel 1. Ini tergantung namanya ya pada ini tabel. Kita bisa lihat di klik kanan pada tag. Nah, sesuaikan dengan tag tersebut. Kalau tagnya UI tabel, maka ini tabelnya diganti UI tabel. Nah, data, hasil. Nah, hasilnya itu ini untuk membulatkan dan hasil ini untuk 5 kolom dan barisnya sesuai periode. Habis itu set handles tabel kolom name. Ini untuk memberi nama pada kolomnya saja. Nah, pada tombol hitung sudah, kita lanjut ke tombol hapus. Klik kanan, view callback. Nah, kita pakai set handles. Nah, ini tergantung, ini kan untuk menginput kotak-kotak input pada ini. Ini namanya tag. Kita lihat tagnya satu-satu aja, ini dan ini. Nah, string. Nah, kenapa ini ada kosong? Ini untuk mengosongi. Ketika kita klik tombol hapus. Nah, ketiga-tiganya kita buat. Nah, untuk tabelnya kita juga kosongi biar ke hapus. Yang terakhir ada tombol keluar. Nah, tombol keluar. Kita hanya membutuhkan close handles figure 1. Ini bukan L atau I ya, ini 1. Oke. Setelah itu kita simpan dan kita bisa run. Sebentar. Nah, kita akan coba lakukan pengujian apakah software ini sudah bisa berjalan atau belum. Kita klik di sini. Cek folder aja. Oke. Nah, kita akan simulasikan ini pada contoh soal pada kali ini. Nih. Selesaikan soal-soal berikut menggunakan Excel dan software MATLAB. Suatu pinjaman 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Nah, kita harus mengubah dari 6% ini setahun ke tiap bulan. Simulasikan pinjaman selama 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, ini selama 5 tahun tapi bayarnya tiap bulan. Berarti kita N-nya nanti ada 5 kali 12. Dan bunganya ada 6 dibagi 12. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, periodenya ada 5 kali 12 sama dengan 60. Pinjamannya 200 juta. Nah, bunga 6 dibagi 12, 0,5. Kita klik hitung. Nah, kita coba lihat pada periode pertama. Ini anuitasnya sama semua sampai periode 60. Besar bunganya 1 juta, pembayarannya ini, sisa utang ini. Nah, ketika kita sampai periode 60, ini harus 0. Karena pembayaran
pokok sama sisa utang sudah sama. Oke. Terima kasih atas gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.